Jejak Sang Milenial episode kelima. Janji ning urip sadurunge tumiti. Janjinya hidup sebelum manusia dilahirkan di muka bumi. Simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham, dan juga simak secara berurutan karena setiap paragraf masing-masing ada kaitannya. Selamat menyaksikan. Untuk melanjutkan video ini, klik subscribe, bunyikan tanda lonceng, klik tanda like, dan klik share untuk membantu channel ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya dari Golek Pituduh Channel. Maksudnya tulisannya kalau di YouTube itu adalah golek underscore angka 7. Kalau angka 7 bahasa Jawanya disebut pitu, jadi pituduh. Channel ini membahas tentang berbagai hal, pengalaman, spiritual, motivasi diri, dan menambah wawasan untuk pengalaman masalah konstruksi bangunan. Pada konten ini, konten yang masalah spiritual, saya akan membahas atau memberikan wawasan tentang ada katanya dengan ilmu Jawa, orang Jawa, sifat orang Jawa, perilaku orang Jawa, dan kebiasaan orang Jawa. Semoga channel ini atau konten ini banyak direspon oleh para YouTube dan banyak yang mau mendukung channel dan konten saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tetap bikin YouTube yang bermanfaat dan berwawasan. Jangan banyak fitnah. Terima kasih. Wassalam. Mas, nanti nyupernya gantian ya. Ntar kalau bapak sudah capek, Mas gantiin. Iya pak, sekarang aja pak, biar bapak nggak capek dulu sebelum ketemu sama owner. Emang janjian jam berapa pak? Cukup lah, waktunya kita sampai di sana. Lah janji, aku jadi inget waktu bapak membahas masalah janji urip dengan Simbah, tapi dengan bahasa Jawa. Aku kurang paham. Saya mohon dijelaskan pak tentang janji urip. Aduh, iku kawruh wong Jawa sing paling dasar mas. Mungkin di agama tidak diajarkan, tapi perlu diingat, kawruh atau ilmu Jawa bukan kejawen, bukan sebuah mantra, dan bukan ilmu kesaktian. Terus ilmu Jawa itu ada kitabnya yang baku nggak seperti agama? Tak ngertiku, kitab bakunya ilmu Jawa yang tertulis itu nggak ada. Tapi kitabnya orang Jawa, yaitu dirinya sendiri dan alam semesta jagat raya ini. Makanya banyak aliran ilmu Jawa. Walaupun banyak aliran ilmu Jawa, tapi tujuannya sama, satu, yaitu percaya bahwa manusia dan jagat raya ini ada yang menciptakannya. Ilmu kawruh Jawa iku intisarinya berisi petunjuk atau pituduh tentang budi pekerti manusia, biar manusia eling dan waspada.
dalam menjalani hidup. Tidak menakut-nakuti, tidak menjanjikan sesuatu, dan tidak memaksakan untuk mempercayainya. Percaya silahkan diikuti, dan kalau tidak percaya ya jangan mencela atau menghina. Makanya walaupun banyak aliran ilmu kawruh Jawa, tidak ada yang saling menghina ataupun saling bertengkar. Tetapi banyak orang tahunya ilmu Jawa itu seperti dukun, paranormal, ilmu kesaktian kebal, dan ilmu sihir, Pak. Terus gimana menjelaskan pendapat orang-orang itu, Pak? Walah, pendapat itu salah banget, Mas. Ilmu kawruh Jawa adalah budi pekerti manusia menyatu dengan alam semesta ini. Kalaupun ada orang Jawa, ada yang bisa jadi dukun, paranormal, kebal, dan bisa sihir. Itu karena dipengaruhi oleh masa silam leluhur dengan keterpaksaan menjalani laku tirakat tapa berata untuk mempertahankan hidup dan kekuasaannya, di mana zaman dulu sering berebut kekuasaan kerajaan sehingga para rakyat banyak yang dipaksa untuk berperang. Orang Jawa itu sudah mengetahui dan mengenal Tuhannya jauh sebelum agama-agama ini ada, sehingga orang Jawa diperbutkan oleh para penyebar agama dengan dalih bahwa ilmu kawruh Jawa adalah ateis, animisme, dinamisme. Oh iya ya, bener juga, Pak. Sekarang aku sudah mengerti tentang ilmunya wong Jawa yang sebenarnya. Wes ya Mas, tentang ilmu kesaktian wong Jawa dan tentang agama dibahas lain waktu. Sekarang kita bahas tentang janji ning urip yang kamu tanyakan. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, tolong dibantu agar channel ini berkembang dan tambah semangat. Klik like dan klik subscribe. Janji ning urip sadurunge dumadi. Bahasa Indonesianya, janjinya hidup sebelum manusia dilahirkan di muka bumi. Membahas hal tersebut akan memerlukan waktu yang lama dan harus hati-hati, karena menerjemahkan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia sangatlah tidak mudah. Tolong benar-benar disimak ya Mas. Manusia diciptakan di alam dunia, diberi janji untuk menjalani hidupnya supaya selalu ingat terhadap yang telah menciptakannya. Janji itu diterima sebelum manusia ada di dunia ini. Untuk melaksanakan janji hidupnya, manusia diberi bekal berupa kekuatan yang alami. Dengan melaksanakan janjinya itu, manusia bisa mengerti tentang hidup. Di situ manusia akan bisa berhasil hidupnya. Jika sudah mengerti dan berhasil dalam hidupnya, manusia mendapat petunjuk hidup. Dengan melaksanakan janjinya hidup supaya berserah diri terhadap Tuhan. Di awal berserah dirinya manusia terhadap Tuhan itu berada dalam janji sudah diterima sebelum diciptakan, yaitu sebagai berikut. 1. Berserah diri kepada Tuhan karena diberi hidup. 2. Merawat dan membantu perkembangan keturunan. 3. Berkarya. Ketiga-tiganya tidak bisa dipisah-pisahkan. 1. Berserah diri terhadap Tuhan karena diberi hidup. Kalau berserah diri terhadap Tuhan untuk merawat dan membantu perkembangan keturunan dan berkarya. Kalau merawat, membantu perkembangan keturunan, wajib berserah diri kepada Tuhan dan berkarya. Kalau berkarya, buat merawat, membantu perkembangan keturunan dan berserah diri kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan tidak hanya sujud kepada Tuhan, tetapi perilaku dan bicaranya terhadap siapa saja dan untuk tujuan apa saja harus didasari ingat terhadap Tuhan, juga menyadari bahwa manusia ada yang menciptakan.
pasrah dan ikhlas terhadap apa yang sudah diatur dan ditetapkannya. 2. Merawat dan membantu perkembangan keturunan. Pangopen turun. Merawat dan membantu perkembangan keturunan itu tidak hanya terhadap kelahirannya saja, tapi juga terhadap rasanya. Merawat dan membantu perkembangan keturunan terhadap kelahirannya itu lebih gampang daripada pangopen terhadap rasanya. Penjelasannya begini, terciptanya manusia itu diciptakan dari aku, wong, urip atau hidup yang menjadi satu. Setelah aku, wiji, piranti, dan urip menjadi satu, di situ soroting piranti ning naluri nyoroti. Setelah semua itu jadi satu, pangeran memberikan bekal berwujud perabot yang disebut waris papat lan bayu, buat bekal untuk memandang tandang gawe. Di dunia juga memberi eling terhadap yang nitahake, juga buat melaksanakan janji yang sudah diterima. Mengenai soroting piranti ning naluri, setiap pribadi berbeda-beda, maka walaupun tunggal sawadah, ia beda-beda watak dan perilakunya, juga keadaannya. Dari awalnya keturunan itu ada yang kesorot keutamane, ada yang kesorot derajat lan pangkate, ada yang kesorot rezekinya atau somate, ada yang kesorot rekasane, ada yang kesorot jeleknya. Dengan sorot yang pirantinya, naluri yang sumorot terhadap turun itu beda-beda. Orang tua harus menyadari sejatinya pola tingkah, watak, perilaku yang diperbuat oleh turun atau anak itu menggambarkan rasanya naluri yang masih kagubel atau terikat oleh pirantinya. Maka pangopen turun itu tidak lain pangopen yang ditujukan naluri, karena piranti yang kagubel atau mengikat rasanya naluri menjadikan naluri tidak bisa mapan. Naluri yang belum mapan ini mengakibatkan turun juga belum bisa tertata. Buat mapannya naluri ini tidak ada lain kecuali hanya menambah besarnya perilaku serta sungguh-sungguh pangabekti yang pasti terhadap janjinya hidup yang diterima sebelum tercipta. Jika naluri sudah mapan, karena naluri yang sudah mapan, piranti dan perabotnya naluri sudah mapan, kembali terhadap asal usul piranti. Karena naluri sudah mapan, turun bisa tertata. Tertatanya turun mengikuti bakat dan apa yang menyorot si turun itu dari nalurinya. Yang kesorot susahnya ini mendapat pulih kembali yang seharusnya susah. Yang kesorot derajat pangkat, dia jadi tentrem kalau menjalankan perintah. Yang kesorot semate ini menandakan apa yang dicapai bisa terlaksana dengan tertata. Yang kesorot keutamaan ini menambahkan mantapnya perbuatannya. Jika yang kesorot jeleknya membuat menyesali terhadap kesalahannya, dengan demikian bisa menyadari dan berusaha memperbaiki kesalahannya dengan cara mengarahkan perbuatan si turun atau anak yang menyimpang dari larangan pangeran. Caranya mengarahkan dengan lahir dan batin. Cara lahir yaitu dengan pitutur dan mengajarkan hal yang baik. Jika sarana batin dengan menambah baik perbuatan, mendapatkan hasilnya hanya pasrah, ikhlas, ketentuan pangeran. Karena pemberian pangeran itu hanya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang tua. Jika orang tua selalu serius dalam pangabekti serta selalu nepati janjinya urip yang tidak nyimpang dari petunjuknya, agarnya turune anaknya akan tertata menuju kepada
didasari budi luhur serta keutamaan. Tetapi jangan lupa orang tua memberi contoh yang cocok dengan bakatnya si turun. Ya seperti begini, ini yang disebut pangoban di dalam sarung dan ada di lurung. 3. Berkarya makaryo. Berkarya di sini yang artinya bertindak buat menjalankan kewajiban. Berkarya ada dua. 1. Berkaryanya raga atau lahir. 2. Berkaryanya rasa atau batin. 1. Berkaryanya raga atau lahir bisa dibagi menjadi 2. 1. Berkaryanya mencari makan pemberian sang penguasa alam semesta buat ngopeni dan mencukupi kebutuhannya keluarga agar bisa lestari dan berhasil. 2. Berkaryanya dengan cara perilaku, yaitu berkarya tidak segera kepingin mengambil hasil dari hasil karyanya. Akhirnya di waktu yang akan datang, anak cucu bisa mengambil hasilnya dari karyanya yang sesuai dengan perilakunya orang tua, yaitu yang dinamakan nandur pari jero, menanam padi sedalam-dalamnya. 2. Berkaryanya rasa. Orang tua selalu meminta kepada pangeran yang maha asih dengan pangabekti yang sungguh-sungguh agar selalu terjaga, tertata, dituntun semua perbuatannya, juga semua turunnya, anaknya. Maka buat tertatanya turun atau anak, orang tua selalu melakukan sesuatu buat membangun anak cucu yang menuju laku utomo agar si turun bisa tertata. Ini umpomo uwoh supaya tibone ora atuh karo wite, buah jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Artinya jika pohon besar bisa ngerembuyung, bisa ngayomi yang di bawahnya. Jangan sampai seperti pohon cemara, biarpun tinggi tapi tidak bisa ngayomi yang di bawahnya. Umpomo pohonnya kecil, buahnya bisa tumbuh dengan memuaskan, remboko bisa tersebar merata semua yang membutuhkannya. Begini melakukannya. 1. Selalu ganti mari kelur ngubung sang penguasa alam semesta, loro lopo minopo gatana lirik broto rekosotan ginawe abot, loro tinompo lego jer iku laku utama kanggo lestarining turun, laku utama kang tinuntun ing Gusti, bisa handayani kang tundohane, bisa nuhake tata tentrem kabeh turunira. 2. Lakune pangabekti kang tumemen lan ikhlas lahir batine, pindhone kadi banyu bening kang tansah mili nasi tanah rengko kang padha nelo gawe ayem lan tentrem. 3. Gedhening pangabekti kang dibarengi kalawan labet bakal tinampa ing Gusti paribasan mandur pari jero utawa Bebodro Wisma tan mampreh nganggoni. 4. Melenge cipta kanthi panalongso nanging aja handuweni rasa cuwa. Ing kono turunira bakal antuk kawibawaning ratu kanthi eling tansah sinandi Gusti kanggo hanggedhekake labet sarta tumemening pangabekti pangeran paring tuduh kanggo pangopening turun, naluri pangopening pribadine dhewe sarta pangopen kanggo ngrasa sama tangga bangsa praja. Wah, sangat dalam banget ilmu Jawa itu ya Pak. Bapak bisa menjelaskan sedalam ini? Berguru pada siapa Pak? Ya, segini dulu penjelasan dari Bapak tentang janji murid. Sebenarnya masih bisa dikupas lagi lebih dalam dan lebih detail. Tapi buat kamu cukuplah
buat wawasanmu agar kamu tidak gagal paham dalam menilai wong Jawa. Oh iya Pak, selama dalam penjelasan Bapak, aku tidak mendengar ada kata dewa, surga, neraka, pahala, dan dosa. Emang kenapa Pak? Oh, dewa itu bahasanya ajaran Hindu Buddha. Kalau surga, neraka, pahala, dan dosa itu juga sering diajarkan agama. Menurut orang Jawa, yang bisa menilai dan menentukan adalah Tuhan, bukan manusia. Ilmunya wong Jawa itu percaya kepada Sang Pencipta alam semesta ini, Tuhan, dan budi pekerti. Di dalam budi pekerti tidak pernah menjanjikan sesuatu, surga, tidak menakut-nakuti neraka, dan tidak pernah menghitung-hitung kebaikan ataupun kesalahan. Sudah Mas, kita isi bensin dulu, sekalian gantian kamu yang nyopir. Penjelasan selanjutnya ntar kita bicarakan di rumah saja. Siap Pak, sebenarnya masih banyak yang saya mau tanyakan Pak. Pesan Bapak, kalau kamu mau cari kawruh tentang spiritual, hati-hati, jangan asal-asalan mengikuti jejak orang lain. Percayalah dengan rasamu, batinmu, nanti akan ada yang menunjukkan kamu harus kemana, dan kamu tidak menyadarinya. Baik Pak, saya akan selalu mengikuti petunjuk Bapak. Demikian para sedulur, obrolan sang milenial menanyakan tentang janjining urip sadurunge dumadi. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.